Untuk sesuai dengan kebutuhan. Chen Man setuju ya. Ini dapat menghemat banyak masalah lebih lanjut jika Anda tidak puas dengan rencana tersebut Anda dapat meminta modifikasi hingga Anda puas. Saat ini Liu Yuxin menambahkan perusahaan pernikahan paling terkenal di kota Jinghai, seharusnya Yongheng Love Song Wedding Studio Yao Yao. Anda dan Lin Xuan dapat pergi ke sana untuk mencari tahu lebih lanjut. Li Mengyao mengangguk sambil berpikir dan terus mengangkat garpunya untuk memakan kue yang lezat. Bab 240 Janji Abadi dari Jantung Samudra. Keesokan harinya, Lin Xuan dan Li Mengyao mengendarai Lamborghini ke salah satu perusahaan pernikahan paling terkenal di kota Jinghai Studio Pernikahan Eternal Love Song. Tampilan studio pernikahan Eternal Love Song seperti bunga cinta yang mekar di dunia. Garis arsitekturnya lembut dan halus. Dengan tanaman ivy hijau yang merambat di dinding putih seperti ketabahan dan vitalitas cinta. Balon warna-warni melayang di atap berdansa tertiup angin. Dinding merah muda dikelilingi oleh bunga-bunga memancarkan aroma yang menawan. Di papan reklame besar, 4 kata lagu cinta abadi bersinar dengan cahaya hangat. Seperti suara cinta. Segera setelah Lin Xuan masuk melalui pintu dengan Lamborghini-nya, seorang penjaga pintu muda datang untuk menyambutnya dengan antusias. Silakan lewat sini, tempat parkir sudah disiapkan untuk Anda. Lin Xuan menurunkan kaca jendela dan mengucapkan terima kasih. Setelah memarkir mobil, Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan ke Eternal Love Song Wedding Studio. Segera seorang tenaga penjualan wanita muda dan cantik menghampiri mereka. Halo. Tamu, nama saya Liu Yan, bagaimana saya bisa membantu Anda? Liu Yan bertanya sambil tersenyum. Kami ingin mempelajari tentang layanan pernikahan di sini, kata Lin Xuan. Oke, kami menyediakan berbagai layanan pernikahan lengkap. Termasuk perencanaan pernikahan, tata letak tempat, fotografi pernikahan, reservasi perjamuan pernikahan, dan sebagainya. Aspek mana yang lebih Anda minati? Liu Yan memperkenalkan. Kita semua ingin tahu, kata Lin Xuan. Itu bagus. Pertama-tama, izinkan saya menunjukkan tempat kami. Saat Liu Yan berbicara, dia membawa Lin Xuan dan Li Mengyao untuk mengunjungi fasilitas internal studio pernikahan Eternal Love Song. Gaya dekorasi interior studio pernikahan Eternal Love Song unik, penuh dengan suasana romantis dan hangat. Aula dihiasi dengan rangkaian bunga yang indah dan foto pernikahan pengantin baru tergantung di dinding. Memberi orang-orang perasaan bahagia. Aula perjamuan luas dan terang serta dapat menampung ratusan orang yang makan pada waktu yang sama. Panggung dilengkapi dengan peralatan suara dan sistem pencahayaan canggih yang dapat menciptakan suasana yang fantastis. Kemudian Liu Yan memperkenalkan tim perencana pernikahan mereka kepada Lin Xuan dan Li Mengyao. Perencana pernikahan kami adalah profesional berpengalaman dan kreatif yang dapat menyesuaikan pernikahan unik untuk Anda berdasarkan kebutuhan dan preferensi Anda, kata Liu Yan. Akhirnya Liu Yan menunjukkan karya fotografi pernikahan mereka kepada Lin Xuan dan Li Mengyao. Fotografer kami semua adalah ahli terkenal di industri ini dan dapat mengabadikan momen terindah Anda dan meninggalkan kenangan abadi. Setelah kunjungan itu, Lin Xuan dan Li Mengyao memiliki kesan awal yang baik tentang Eternal Love Song Wedding Studio. Kemudian Lin Xuan dan Li Mengyao duduk dan membahas detail pernikahan dengan Liu Yan. Kapan pernikahanmu akan diadakan? Liu Yan bertanya sambil tersenyum. Kami berencana untuk mengadakannya bulan depan, tetapi kami belum memutuskan tanggal pastinya, kata Li Mengyao sambil. Bulan depan, ini sudah akhir bulan, dan waktunya agak ketat, kata Liu Yan. Karena kita harus antri untuk tempatnya di sini, kita biasanya harus membuat reservasi sekitar 3 bulan hingga 6 bulan sebelumnya, Liu Yan melanjutkan. Kami berencana untuk mengadakan pernikahan di rumah kami sendiri. Jadi kami tidak membutuhkan tempat Anda, kata Lin Xuan. Tidak apa-apa, dengan begini, bolehkah saya bertanya berapa anggaran Anda untuk pernikahan ini? Liu Yan berkata sambil memegang komputer tablet dan mencatatnya. Berapa harga paket makanan termahal di sini? Lin Xuan bertanya sambil tersenyum. Liu Yan tidak bisa menahan diri untuk melihat yang paling mahal itu 2 kali. Pasangan muda di depanku, si pria mengenakan pakaian kasual sederhana. Dan si gadis mengenakan gaun merah muda meskipun mereka berdua sangat tampan jika dilihat dari pakaian mereka terlihat seperti orang kaya yang hidup mewah. Dia ragu sejenak, tetapi tetap menjawab dengan senyuman, paket kelas atas kami adalah paket VIP senilai 1 juta. Mendengar harganya, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Membelanjakan 1 juta untuk mengadakan pernikahan untuk istrimu seperti... Liu Yan memperhatikan perubahan halus dalam ekspresi Lin Xuan dan segera memperkenalkan dengan antusias sebenarnya. Kami memiliki banyak layanan paket hemat biaya lainnya di sini seperti yang antara 100.000 dan 500.000. Anda juga dapat mempertimbangkannya. Lin Xuan tidak menanggapi setelah mendengar ini, tetapi tetap diam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya. Permisi, apakah Anda punya paket yang lebih mahal? Lebih mahal? Wanita penjual itu bertanya dengan terkejut, dia jelas tidak menyangka Lin Xuan akan memiliki permintaan seperti itu. Setelah semuanya paket 1 juta sudah dianggap sebagai produk kelas atas. Dan sekarang pelanggan sebenarnya menginginkan paket tingkat yang lebih tinggi. Ya, saya pikir pernikahan dengan hanya 1 juta masih sedikit pelit untuk istri saya, Lin Xuan berkata dengan tegas. Dia menoleh dan menatap Li Mengyao di sampingnya dengan lembut, matanya penuh cinta dan memanjakan. Sayang, tidak perlu memesan yang semahal itu. Li Mengyao mendekatkan wajah kecilnya ke telinga Lin Xuan dan berbisik. Tidak apa-apa, sayang, dengarkan saja aku. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Suaranya lembut namun tegas, membuat Li Mengyao merasa nyaman. Li Mengyao tidak punya pilihan selain mengangguk patuh.
Meskipun dia pikir harganya agak mahal, dia percaya pada keputusan Lin Xuan. Bisakah Anda membuat rencana pernikahan senilai 3 juta? Lin Xuan berkata kepada Liu Yan sambil tersenyum. 3 juta? Liu Yan sangat terkejut hingga hampir berteriak. Dia membelalakan matanya dan menatap Lin Xuan dengan tidak percaya. Ya. 3 juta. Lin Xuan menegaskan lagi matanya menunjukkan tekad tanpa ragu sedikit pun. Liu Yan menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan keterkejutannya. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan pelanggan besar dan dia harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Aku akan pergi dan melapor kepada pemimpin saya. Liu Yan dengan cepat berdiri dan pergi. Ketika dia kembali lagi, ada seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi di sampingnya. Pria parubaya itu tersenyum dan tampak sangat profesional dan percaya diri. Halo, kalian berdua, saya Chen Bin. Manajer umum penjualan di Eternal Love Song Wedding Planner. Apa kalian benar-benar menginginkan rencana pernikahan senilai 3 juta? Chen Bin bertanya sambil tersenyum, dengan sedikit antisipasi dalam nada bicaranya. Lin Xuan mengangguk dan berkata dengan tegas, ya. Mendengar jawaban ini, Chen Bin menunjukkan senyum puas di wajahnya. Dia berkata kalau begitu, silakan ikuti. Setelah itu, Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan di bawah bimbingan Chen Bin, datang ke ruang VIP mewah Eternal Love Song Wedding Studio. Ruangan itu didekorasi dengan mewah, penuh dengan romansa dan kehangatan. Setelah memasuki ruang VIP, Chen Bin meminta keduanya untuk duduk dan memperkenalkan dengan antusias. Ini adalah tempat layanan terbaik dari Eternal Love Song Wedding Studio kami. Kami dapat memberikan Anda layanan perencanaan pernikahan terbaik. Kemudian dia meminta Liu Yan untuk menyiapkan beberapa minuman kelas atas dan makanan ringan serta makanan penutup kelas atas untuk dicicipi. Kami sebenarnya memiliki rencana pernikahan untuk villa tepi laut mewah senilai 3 juta. Chen Bin berkata sambil menyalakan komputernya dan menampilkan detail rencana tersebut. Temanya adalah janji abadi di jantung samudra. Bab 241 Gaun Pengantin. Lokasi yang dipilih untuk skema ini adalah villa tepi pantai mewah dengan pantai pribadi. Taman luas dan fasilitas mewah. Dikelilingi oleh laut biru dan pasir keemasan, Anda dan orang yang Anda cintai dapat sepenuhnya menikmati keindahan alam. Chen Bin membuka file PPT di komputer dan menunjukkan foto-foto villa. Selain itu, kami juga akan membuat tata letak tempat bertema bahari untuk villa ini, seperti patung lumba-lumba lengkung romantis, panggung kaca. Berikut adalah beberapa gambar asli sebagai referensi. Chen Bin beralih ke halaman berikutnya yang menunjukkan beberapa gambar asli tata letak tempat. Lin Xuan dan Li Mengyao menatap layar dengan saksama dengan senyum puas di wajah mereka. Pada saat yang sama kami juga akan merancang solusi pencahayaan unik berdasarkan sistem suara terbaik di dunia. Melalui musik dan efek pencahayaan yang disesuaikan dengan cermat diciptakan suasana romantis dan hangat memungkinkan Anda dan tamu Anda untuk membenamkan diri dalam lautan cinta. Chen Bin melanjutkan. Kemudian kami akan mengundang tim fotografi dan videografi terkenal secara internasional untuk menggunakan peralatan tercanggih untuk syuting dan melengkapi helikopter untuk fotografi udara untuk merekam momen indah Anda ke segala arah. Pada saat itu, video tersebut akan dibuat menjadi film pendek kisah cinta dan diputar di pernikahan sehingga Anda dan tamu Anda dapat menyaksikan cinta yang indah ini bersama-sama. Dalam hal catering, kami menyewa tim koki terkenal dunia untuk merancang menu pernikahan khusus. Memungkinkan tamu untuk mencicipi masakan terbaik dari seluruh dunia. Dari hidangan penutup Prancis yang istimewa hingga pesta makanan laut yang lezat, setiap hidangan adalah pesta untuk selera meninggalkan Anda dan tamu Anda dengan kenangan tak terlupakan. Dalam hal pakaian dan penataan gaya, gaun pengantin dan pakaian formal dibuat khusus oleh perancang terkenal internasional menggunakan kain dan perhiasan berkualitas tinggi dan juga dilengkapi dengan tim penata gaya terbaik. Dalam hal layanan tamu, kami akan menyediakan layanan pelayan pribadi untuk setiap tamu, mengatur kamar akomodasi mewah, dan menawarkan berbagai kegiatan hiburan sehingga mereka dapat menikmati sepenuhnya pernikahan akbar ini. Setelah pernikahan, kami juga akan memproduksi film dokumenter pernikahan yang indah, album bertatakan berlian buatan tangan untuk Anda berdua, dan potret yang dibuat khusus serta patung emas murni untuk menjadi simbol abadi cinta Anda. Seperti yang diharapkan dari manajer penjualan Eternal Love Song Wedding Studio, dia dapat mengucapkan begitu banyak kata sekaligus. Lin Xuan menatap Li Mengyao dengan lembut dan bertanya pelan, istri. Bagaimana menurutmu? Li Mengyao tersenyum dan menjawab, terserah suamiku untuk memutuskan. Setelah berpikir sejenak, Lin Xuan bertanya kepada Chen Bin, manajer Chen, jika kami menyediakan tempat dan perhiasan sendiri, berapa banyak uang yang bisa kami hemat? Chen Bin dengan hati-hati menghitung tagihan dan menjawab, jika Anda menyediakan barang-barang ini sendiri itu dapat dikurangi sekitar 1 juta yuan. Kemudian kami memutuskan untuk menyediakan tempat dan perhiasan sendiri, dan sisanya akan dilakukan sesuai rencana, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Xuan, Chen Bin sedikit terkejut, dan kemudian bertanya, Tuan Lin, di mana lokasi yang Anda sediakan? Jika area dan gayanya tidak sesuai, efek pernikahan mungkin sangat berkurang. Lin Xuan tersenyum dan menjawab, kami tinggal di Haitian Yijing dan kebetulan ada villa tepi pantai di sana. Mata Haitian Yijing Chen Bin melebar dan dia benar-benar terpana. Itu adalah villa tepi pantai senilai 200 juta. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar memiliki tempat tinggal mewah seperti itu. Haitian Yijing adalah area villa teratas di seluruh kota tanpa terkecuali. Butuh waktu lama untukku untuk sadar. Chen Bin akhirnya sadar dari keterkejutannya. Dia dengan cepat berkata kepada asistennya, Xiaoyan, pergi dan desak Tuan Lin untuk menyelesaikan kontrak secepat mungkin.
Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan terus berkata kepada Lin Xuan sambil tersenyum. Tuan Lin, saya tidak menyangka Anda benar-benar tinggal di Haitian Yijing. Sungguh suatu kehormatan. Lin Xuan tersenyum tipis, tanpa banyak penjelasan, dan berkata ringan, bukan apa-apa. Itu hanya rumah biasa. Kemudian dia menatap Chen Bin dan bertanya kepada manajer Chen. Bisakah kita melihat gaun dan gaun pengantinnya sekarang? Chen Bin mengangguk berulang kali dan berkata tentu saja, silakan ikuti saya. Saat dia berbicara, dia membawa Lin Xuan dan Li Mengyao ke ruang ganti yang mewah. Ada berbagai macam gaun dan gaun pengantin yang dipajang di sini, yang mempesona. Namun setelah observasi yang cermat, Lin Xuan menemukan bahwa meskipun pakaian ini terlihat sangat indah, tidak ada yang terlalu menonjol dari pakaian ini dan mirip dengan gaya umum di pasaran. Lin Xuan sedikit mengernyit. Apakah ini desain oleh seorang ahli internasional? Setelah melihat ini, Chen Bin buru-buru menjelaskan, ini hanyalah ruang ganti untuk paket pernikahan biasa. Masuk ke dalam dan Anda akan menemukan ruang ganti untuk ruang VIP yang terhormat. Lin Xuan membawa Li Mengyao dan terus berjalan maju, dan segera mereka sampai di pintu emas. Chen Bin mengeluarkan kunci sambil tersenyum. Membuka pintu dengan terampil dan memberi isyarat mempersilakan dengan anggun. Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan ke dalam ruangan bergandengan tangan. Segera setelah mereka memasuki aula, mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Seluruh aula didekorasi dengan megah dengan dekorasi emas dan lampu terang yang saling melengkapi menciptakan suasana mewah dan romantis. Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah gaun baru dan gaun pengantin yang ditempatkan di tengah aula. Mereka dipajang di sana dengan tenang, seperti dua mutiara yang bersinar. Memancarkan cahaya yang menyilaukan, langsung menarik semua perhatian Lin Xuan dan Li Mengyao. Gaun pengantin-pengantin wanita tampak seperti karya impian yang berasal dari kedalaman lautan, begitu indah hingga membuat napas tertahan. Bodisnya didesain dengan korset yang dibuat dari renda Prancis terbaik, yang disulam dengan ombak dan kerang yang halus dan berkilauan dengan kristal kecil. Garis lehernya adalah tube top berbentuk hati, yang secara halus dapat menyoroti garis tulang selangkah pengantin yang indah. Rok gaun pengantin terbuat dari lapisan tule yang menunjukkan gradien dari biru muda ke biru tua seperti lapisan laut yang berbeda. Setiap lapisan tule dihiasi dengan mutiara dan berlian seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip di laut, membuat seluruh rok berkilau dengan cahaya yang menawan. Setelan jas pengantin pria bergaya tuxedo putih klasik. Atasan dirancang agar pas badan, menonjolkan sosok pengantin pria yang tinggi dan lurus serta sikapnya yang elegan. Garis lehernya memiliki desain keras sayap yang indah dipadukan dengan dasi kupu-kupu putih. Terlihat elegan dan hikmat. Kain setelan ini terbuat dari sutra kelas atas yang halus dan lembut, memancarkan kilau lembut. Memberi orang perasaan bangsawan dan elegan. Disematkan di saku kemeja adalah bros bergaya laut biru yang terbuat dari kristal dan mutiara yang jernih seperti bunga yang mekar dari laut. Segar dan halus. Celananya bergaya straight leg dengan panjang yang pas mencapai bagian atas sepatu dipadukan dengan sepatu kulit putih. Mereka sederhana dan elegan melengkapi bagian atas tampilan keseluruhannya modis namun mantap. Ini adalah gaun pengantin terbaru yang dirancang oleh perancang terkenal internasional untuk Eternal Love Song Wedding Studio kami untuk menyesuaikan dengan rencana pernikahan villa mewah tepi pantai senilai $3 juta. Chen Bin memperkenalkan dengan bangga. Bab 242 pria berbakat dan wanita cantik adalah pasangan yang sempurna. Ketika Chen Bin melihat ekspresi puas di mata mereka, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit senang. Dia dengan cepat mengeluarkan kontrak dan menyerahkannya kepada Lin Xuan. Katakan Merlin jika Anda puas dengan rencana ini. Anda dapat menyelesaikannya sekarang ini kontrak yang baru saja saya siapkan silakan lihat. Lin Xuan kembali sadar. Mengambil kontrak itu dan membacanya dengan cermat. Setelah peninjauan yang cermat Lin Xuan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kontrak tersebut jadi dia menandatangani namanya tanpa ragu dan membayar deposit yang sesuai. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan dukungan Anda Chen Bin berkata sambil tersenyum rasa terima kasih terpancar di matanya. Kemudian, Chen Bin tersenyum dan berkata kepada mereka berdua, kalau begitu, silakan dicoba sebentar, dan kemudian fotografer top kami akan mengambil foto pernikahan untuk Anda, yang akan dimasukkan ke dalam undangan pernikahan. Setelah itu, keduanya dibawa ke ruang ganti yang berbeda oleh staf dan mulai berganti pakaian. Setelah mengganti pakaian, mereka dibawa ke ruang ganti oleh staf. Di mana tim tata rias terbaik dengan cermat membentuk gaya rambut mereka. Setengah jam kemudian, Lin Xuan seperti bintang yang bersinar. Adalah yang pertama bersinar dari ruang ganti pria di dekatnya. Dia mengenakan setelan putih dan sosoknya yang tinggi dan lurus tampak ramping seperti pohon poplar dengan latar belakang setelan itu dan wajahnya yang tampan tampak berseri-seri seperti bulan terang dengan latar belakang putih. Setiap langkah yang diambilnya memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan dan orang-orang tidak bisa tidak tertarik dengan gayanya. Ketika Tuan Lin mengenakan setelan ini, dia benar-benar terlihat seperti dewa tampan yang berdiri tertiup angin. Chen Bin tidak bisa menahan diri untuk memuji. Terima kasih Lin Xuan tersenyum tipis. Bagaimana ini, apakah masih cocok? Tanya Chen Bin. Pas sekali, kata Lin Xuan. Saat ini, pintu ruang ganti wanita di seberang perlahan terbuka. Ketika Li Mengyao perlahan berjalan keluar dengan gaun pengantinnya yang indah yang tampak seperti lautan. Waktu seolah membeku sesaat. Kecantikannya begitu mempesona sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tertarik padanya. Seluruh ruang tampak diterangi oleh cahaya yang terpancar dari dirinya dan semua orang tidak dapat berpaling. Terhanyut dalam kecantikannya. Dengan setiap langkah ringan yang diambilnya, cahaya yang berkedip-kedip di gaun pengantinnya bergoyang lembut seperti ombak, mempesona dan mempesona.
Pada saat ini, Lin Xuan benar-benar tertarik dengan pemandangan di depannya, matanya tertuju pada Li Mengyao. Li Mengyao berjalan perlahan ke Lin Xuan dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dengan lembut membelai wajah Lin Xuan dan berkata dengan lembut, "Suami. Apakah kamu terpana?" Lin Xuan kembali sadar memegang erat tangan Li Mengyao dan berkata sambil tersenyum. "Sayang, kamu sangat cantik." Emosi tulus dalam suaranya membuat Li Mengyao merasa sangat hangat. "Sayang, kamu terlihat sangat tampan dengan gaun ini," Li Mengyao berkata sambil tersenyum. Chen Bin di samping tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok yang dibuat di surga." Mendengar ini, Li Mengyao berkata kepada Chen Bin dengan penuh terima kasih, "Terima kasih." Kemudian, dia berbalik untuk melihat Lin Xuan dan mereka saling tersenyum, pemahaman diam-diam dan cinta mereka satu sama lain melampaui kata-kata. "Selanjutnya, kami akan mulai mengambil foto pernikahan. Ikuti saya." Chen Bin tersenyum dan membawa mereka ke lokasi pemotretan. Setelah itu, di bawah kepemimpinannya, Lin Xuan dan Li Mengyao tiba di lokasi bertema laut yang dibuat dengan cermat oleh Eternal Love Song Wedding Studio. Pemandangan itu seperti dunia bawah laut yang seperti mimpi yang membuat orang mabuk kepayang. Mereka tiba di pintu masuk dan melihat sebuah gapura biru besar berdiri di depan mereka, misterius dan menarik seperti pintu masuk ke laut. Pintu itu dihiasi dengan rumput laut bercahaya yang memancarkan cahaya biru redup. Seolah-olah elf di lautan sedang menari. Di kedua sisi lengkungan terdapat dua patung lumba-lumba yang tampak seperti hidup. Mereka tampak melompat keluar dari laut dengan gembira, menyambut setiap tamu ke dunia laut yang ajaib ini. Saat berjalan ke dalam adegan, hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah dasar laut yang berkilauan, seolah-olah diaspal dengan safir kecil. Ketika mereka menginjaknya, mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka sedikit bergetar seolah-olah mereka benar-benar berada di laut yang bergelora. Di atas kepala Anda, ada kubah besar yang mensimulasikan langit laut dalam. Dengan balon berbentuk ubur-ubur yang melayang-layang di dalamnya. Dinding-dinding di sekitarnya didekorasi agar terlihat seperti terumbu karang bawah laut dan terumbu karang yang berwarna-warni dan dalam berbagai bentuk. Saat ini, fotografer itu sudah lama menunggu di sini. Dia dengan hangat menyapa Lin Xuan dan Li Mengyao serta membimbing mereka untuk berdiri di posisi terbaik dari adegan itu. Lin Xuan dan Li Mengyao memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Setelah saling memandang dan tersenyum, mereka berpose seperti yang diminta oleh fotografer. Yu Lin Xuan perlahan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium kening Li Mengyao. Sedikit rasa malu dan manis muncul di wajahnya, dan pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan senyum bahagia. Ada juga Lin Xuan yang memegang erat tangan Li Mengyao dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, sementara Li Mengyao dengan gembira berputar-putar di tempat, menunjukkan posturnya yang gesit. Lin Xuan juga dengan lembut memeluk pinggang ramping Li Mengyao, dia memiringkan tubuhnya sedikit, dan mereka berdua melihat ke kamera dengan senyum di wajah mereka. Fotografer mengabadikan momen indah ini. Setelah pemotretan, Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke ruang ganti dan berganti pakaian seperti semula. Saat ini, Chen Bin menghampiri dengan foto-foto yang baru saja diambilnya, menyerahkannya kepada mereka sambil tersenyum dan berkata, "Para tamu terhormat, silakan lihat foto-foto ini. Apakah Anda menyukai salah satu?" Lin Xuan dan Li Mengyao mengambil foto-foto itu dan melihat setiap fotonya dengan cermat. Ketika Lin Xuan melihat salah satu foto, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Itu adalah saat ketika dia mencium dahi Li Mengyao dan fotografer menangkap gambar itu. Li Mengyao juga tertarik dengan foto ini dan dia pikir momen ini sangat indah. Jadi mereka berdua memilih foto ini sebagai sampul undangan pernikahan mereka. Melihat bahwa mereka telah memilih foto-foto itu, Chen Bin tersenyum dan bertanya, "Jadi, kapan kalian berdua berencana untuk mengadakan pernikahan bulan depan? Kami perlu mempersiapkan diri sebelumnya." Lin Xuan menyentuh dagunya dan mulai berpikir. Bab 243 Naga dan Phoenix. Bulan depan kebetulan adalah bulan Mei, jadi bagaimana dengan tanggal? Karena 520 diucapkan sama dengan aku cinta kamu. Memikirkan hal ini, Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia menoleh ke Li Mengyao dan berkata, "Istri, bagaimana kalau kita menetapkan tanggal pernikahan kita pada tanggal 2? Ya, setelah mendengar kata-kata Lin Xuan, Li Mengyao mengangguk sedikit untuk menunjukkan persetujuannya dan menunjukkan senyum manis. Setelah mendapatkan afirmasi dari istrinya, Lin Xuan berkata kepada Chen Bin dengan gembira. Manajer Chen Let menetapkan tanggal pada tanggal 20 Mei. Di Villa Haitian Yijing di kota Jinghai. Juga tolong siapkan 50 undangan sebelumnya, tambah Lin Xuan. Oke, saya akan segera mengaturnya. Chen Bin dengan hati-hati mencatat permintaan Lin Xuan. Setelah semuanya diatur, Lin Xuan menggandeng tangan Li Mengyao dan berjalan keluar dari studio pernikahan lagu Cinta Abadi. Semoga perjalananmu menyenangkan kalian berdua. Jika kamu memilih, jangan ragu untuk meneleponku. Chen Bin mengirim mereka berdua keluar dan memberkati mereka dengan senyuman. Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke Lamborghini dan hendak pergi ketika ponsel Lin Xuan berdering. Dia membukanya dan mendapati itu adalah kepala keluarga. Jadi dia dengan cepat menjawab panggilan itu. "Ibu, ada apa?" Lin Xuan berkata. "Nak, kamu di mana sekarang? Apa kamu mau aku masak dulu?" Zhang Xulan berkata. "Mengyao dan aku sedang di perusahaan pernikahan sekarang dan akan segera kembali. Kamu tidak perlu melakukan apapun dulu." Lin Xuan panik ketika mendengar bahwa ibunya akan memasak. Sepertinya tangan ibuku gatal lagi akhir-akhir ini. Oke, lalu apakah kamu dan Mengyao berencana untuk mengadakan pernikahan ala barat atau pernikahan ala Tiongkok? Zhang Xulan bertanya. Tentu saja ala barat. Lin Xuan menjawab tanpa sadar, tetapi dia tiba-tiba membeku di tengah kata-katanya.
Kenapa kita tidak bisa menggabungkan gaya Cina dan Barat? Anda bisa menggunakan gaya Cina saat menjemput pengantin dan gaya Barat saat mengadakan pernikahan. Ini tidak hanya memuaskan rasa upacara tradisional, tetapi juga menambahkan suasana romantis modern. Gaya Barat juga bagus. Kapan kamu akan bersiap? Zhang Xulan hendak bertanya kapan pernikahan akan diadakan ketika dia disela oleh Lin Xuan. Bu Mengyao dan aku tiba-tiba teringat sesuatu dan akan kembali nanti kamu bisa masak duluan. Ingat Bu, lakukan saja seperti biasa dan jangan mencoba berinovasi, instruksi Lin Xuan. Aku tahu kembalilah lebih awal kata Zhang Xulan. Bocah itu tidak menyukai makanan yang dia masak lagi. Saat ini Zhang Xulan sedang berdiri di dapur, menatap nanas di tangannya. Memikirkan untuk membuat daging goreng nanas. Lupakan saja, suami. Bukankah kita akan kembali sekarang? Li Mengyao berbalik. Lin Xuan menatapnya dengan senyum, matanya berkedip dengan lembut. Istri, aku tiba-tiba memikirkan sebuah ide, bagaimana kalau kita mengadakan pernikahan ala Tiongkok lagi? Pernikahan Cina. Li Mengyao bertanya dengan terkejut dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Yah, inilah yang saya pikirkan. Saat kami menjemput pengantin wanita, kami mengenakan pakaian Xiuhe bergaya Cina, dan saat kami mengadakan pernikahan, kami mengenakan gaun pengantin. Dengan cara ini adalah kombinasi pernikahan Cina dan Barat. Lin Xuan menjelaskan idenya dengan penuh minat. Bukankah itu akan menghabiskan banyak uang? Li Mengyao menunduk dan berpikir sejenak. Lin Xuan tersenyum tipis, mengulurkan tangannya dan memeluk Li Mengyao erat-erat ke dalam pelukannya. Uang memang untuk dibelanjakan. Dan sangat berharga untuk menghabiskannya untuk istrimu. Terima kasih suami. Li Mengyao memeluk leher Lin Xuan. Menggantungkan tubuhnya yang lembut pada Lin Xuan, merasakan kehangatan dan cintanya. Terima kasih sayang untuk mengambil tindakan praktis. Lin Xuan menunjukkan senyum jahat dan dengan lembut mencubit hidung cantik Li Mengyao. Aku hanya ingin ciuman. Li Mengyao berkata genit dengan wajah memerah. Dia terlihat sangat lucu saat marah. Lin Xuan mengangkat sudut mulutnya, menyentuh dahi Li Mengyao, dan menciumnya dengan lembut. Kemudian keduanya keluar dari mobil dan berjalan kembali ke studio pernikahan Eternal Love Song. Lin Xuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon manajer Chen. Halo Merlin. Apakah Anda punya instruksi lain? Chen Bin bertanya dengan hormat. Saya kembali di lobi studio pernikahan Eternal Love Song. Apakah Anda bebas sekarang? Lin Xuan berkata. Setelah mendengar ini, Chen Bin dengan cepat berkata. Ya, saya akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, dia segera meletakkan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan bergegas ke aula. Di sepanjang jalan, dia diam-diam bertanya-tanya dalam hatinya, mungkinkah Tuan Lin ingin membatalkan pesanan? Tidak lama kemudian, Chen Bin muncul di depan Lin Xuan dan Li Mengyao, terengah-engah. Maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama. Chen Bin menyeka keringat dari dahinya. Lin Xuan tersenyum dan berkata, manajer Chen perlu terburu-buru seperti itu. Chen Bin tersenyum dan menjawab, tidak, apa-apa, pelanggan adalah prioritas kami. Apakah Anda memiliki permintaan lain? Lin Xuan bertanya, permisi, apakah ada pakaian Xiuhe di sini? Ketika Chen Bin mendengar pertanyaan ini, dia langsung merasa lega, ternyata pesanan baru telah tiba. Dia menjawab dengan antusias, tentu saja. Gaya pakaian Xiuhe seperti apa yang kalian berdua butuhkan? Bisakah Anda menunjukkan kepada kami yang paling mahal? Lin Xuan menatap Chen Bin dengan serius. Li Mengyao di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk membelalakkan matanya setelah mendengar ini. Dan bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa kamu ingin membeli yang paling mahal lagi? Gaun pengantin terakhir sudah cukup mahal, apakah yang ini akan lebih mahal lagi? Chen Bin sedikit terkejut, tetapi kemudian mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tersenyum dan menjawab, tentu saja. Tuang gaun Cina termahal di toko kami bernama Naga dan Phoenix, dan harganya 1 juta RMB. Gaun ini adalah mahakarya dari Eternal Love Song Wedding Studio kami di bidang desain gaun Cina. Tidak hanya dibuat dengan indah, tetapi juga unik dan pasti dapat memuaskan pengejaran Anda akan kualitas dan keunikan. Setelah mendengar ini, Lin Xuan mengangguk, bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum puas. Dia menoleh untuk melihat Li Mengyao dan berkata dengan lembut, ayo sayang, mari kita lihat. Meskipun Li Mengyao sedikit terkejut dengan harganya, dia mengangguk patuh. Dia tahu bahwa Lin Xuan selalu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kualitas sesuatu yang dia suka akan dia beli tanpa ragu. Oke. Kalian berdua silakan ikuti saya. Jadi Chen Bin membawa Lin Xuan dan Li Mengyao ke ruang VIP yang mewah. Mereka berjalan melalui koridor yang lebar dan tiba di sebuah pintu besar. Pintu ini juga dihias dengan indah dengan pola emas yang bertatakan di atasnya, memancarkan suasana yang mulia dan elegan. Chen Bin dengan lembut mendorong pintu terbuka. Dan Lin Xuan dan Li Mengyao masuk. Ruangan itu dipenuhi dengan berbagai gaun Cina yang indah, masing-masing memancarkan suasana budaya tradisional yang kuat. Namun, yang paling menarik perhatian mereka adalah satu set pakaian Xiuhe yang sangat mewah untuk pengantin wanita dan pria yang terletak di tengah aula. Ini adalah kostum Xiuhe, naga pembawa keberuntungan dan Phoenix pembawa keberuntungan, kami. Bab 244, apakah kamu membuat daging nanas goreng ini? Jas pengantin pria bernama Long Xiang. Dan terbuat dari sutra es langka berusia ribuan tahun. Selembut kabut namun sangat kuat. Kain ini tidak hanya memiliki kemampuan bernapas dan kenyamanan yang baik, tetapi juga memancarkan kilau yang unik. Naga emas yang disulam pada pakaian tersebut memiliki setiap sisik naga yang bertatakan batu zamrud kualitas terbaik, dan mata naganya adalah 2 rubi merah darah merpati langka yang bersinar terang dan memikat.
Pilihan batu permata dan penempatannya telah direncanakan dan dipilih dengan cermat untuk membangkitkan kualitas kemewahan tertinggi. Kerah dan mansetnya dihiasi dengan pola indah yang terbuat dari emas murni bertitik-titik mutiara hitam laut selatan memancarkan suasana misterius dan mulia. Desain pola emas murni ini terinspirasi dari kostum istana kuno dan dibuat melalui keahlian yang indah menunjukkan kehalusan dan kemegahan tertinggi. Teknik bordir istana yang telah lama hilang digunakan di bagian keliman untuk menyulam awan keberuntungan yang masing-masing bertatakan berlian tanpa cacat. Memantulkan cahaya warna-warni di bawah sinar matahari. Desain pola awan keberuntungan ini melambangkan keberuntungan dan kemujuran, dan melalui kilauan berlian dan kehalusan bordir, ia menciptakan suasana yang indah. Setelah Chen Bin menyelesaikan perkenalannya, dia berkata kepada Lin Xuan, "Saya pikir Tuan Lin sangat cocok untuk setelan Xiu He bernama Long Xiang ini." Setelah membacanya, Lin Xuan mengangguk puas, lalu bertanya, "Bagaimana dengan gaun Xiu He pengantin wanita?" Chen Bin melanjutkan untuk memperkenalkan. Gaun pengantin wanita disebut Feng Rui, dan dibuat dengan hati-hati oleh seorang pengrajin kuno yang telah diwariskan selama ratusan tahun dan menghabiskan beberapa tahun untuk membuatnya. Kainnya adalah snow satinas langka berwarna putih dan sehalus kepingan salju. Dan sehalus dan selembut sutra. Bulu burung phoenix pada mahkota phoenix dan jubah pengantin diukir dan dihiasi dengan jade terbaik dan tampak hidup seolah-olah akan melebarkan sayap dan terbang tinggi. Mahkota phoenix dihiasi dengan mutiara merah muda dari laut dalam, setiap butirnya bulat dan gemuk, memancarkan kilau lembut. Tepi selendang dirangkai dengan ametis alami menjadi rumbai-rumbai yang indah. Yang cerdas dan elegan. Rok itu disulam dengan pola bunga yang indah sehingga memberikan kesan segar dan elegan. Lin Xuan menoleh ke Li Mengyao dan bertanya dengan lembut. "Istri, apakah kamu menyukai setelan Xiu He ini?" Li Mengyao memeluk Lin Xuan erat-erat dengan tangan kecilnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku sangat menyukainya." Matanya penuh kebahagiaan dan kepuasan, dan wajahnya dipenuhi senyum manis. Lin Xuan menatapnya dan hatinya dipenuhi sukacita. Dia dengan lembut memegang tangan Li Mengyao dan berkata, "Itu bagus, saya harap kamu bisa mengenakan gaun Xiu He yang indah ini dan menjadi pengantin wanita yang paling bahagia." Kemudian Lin Xuan berkata kepada Chen Bin, "Manajer Chen Wei telah membeli setelan Xiu He, naga dan phoenix ini. Meskipun satu set pakaian menghabiskan biaya 1 juta. Tapi hal yang paling tidak dimiliki Lin Xuan adalah uang. Ini sepertinya sedikit versa. Oke, apakah kalian berdua ingin mencobanya sekarang?" Chen Bin sangat senang lagi. Ini adalah masalah besar lainnya. "Oke, mari kita coba." Setelahnya, Lin Xuan dan Li Mengyao dibawa ke ruang ganti lagi dan mulai berganti pakaian. Setelah berganti pakaian karena riasan yang mereka kenakan tidak cocok dengan pakaian Xiu He bergaya China, mereka dibawa ke ruang ganti untuk mulai merias wajah. Setengah jam kemudian, Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan keluar dari pintu di kedua sisi secara bersamaan. Lin Xuan mengenakan setelan Long Xiang Xiu He, posturnya setegak pohon pinus. Seolah-olah naga melayang di antara awan alisnya menunjukkan ekspresi tekadan setiap gerakannya menunjukkan sikap seorang raja. Li Mengyao mengenakan gaun Rui Feng Xiu He. Wajahnya seputih giok dan matanya secerah bintang, dia seperti burung phoenix mulia yang turun ke bumi menunjukkan kelembutan dan keanggunannya sepenuhnya. Bordiran burung phoenix yang indah menari di tubuhnya begitu indah sehingga dia tampak seperti peri dalam mimpi. Keduanya perlahan berjalan mendekat satu sama lain dan saling menatap dengan penuh kasih sayang. Lin Xuan memegang erat tangan Li Mengyao. Dengan senyum lembut di wajahnya dan berkata dengan lembut, "Istriku, kamu terlihat sangat cantik dalam gaun Xiu He ini." Li Mengyao mengedipkan mata indahnya sedikit dan bertanya dengan genit, "Dibandingkan dengan gaun pengantin tadi, mana yang lebih indah?" Lin Xuan tersenyum dan menjawab, "Mereka berdua cantik, hanya dalam gaya yang berbeda." Li Mengyao juga tertawa dan berkata dengan lembut, "Suami, pakaianmu juga sangat tampan." Dan Chen Bin yang berdiri di samping diberi gelombang makanan anjing lagi. Demi kinerja, dia harus bertahan. Setelah itu, Chen Bin tersenyum dan berkata, "Kalian berdua benar-benar pasangan maca yang sempurna." Saat itu jam 12 siang. Matahari berada tinggi di langit dan sinar matahari menembus awan memancarkan cahaya terang. Lin Xuan dan Li Mengyao akhirnya kembali ke depan villa mereka. Lin Xuan membuka pintu dan berteriak, "Bu, aku kembali." "Zhang Xulan." Siapa yang mendengar suara itu keluar dari dapur dengan tatapan mencela di wajahnya dan berkata, "Akhirnya kamu kembali." Makanan menjadi dingin. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Lin Xuan dengan tajam. Namun saat dia mengalihkan pandangannya ke Li Mengyao, dia segera memasang senyum ramah dan antusias dan berkata, "Menantu, kamu pasti lapar. Ayo siapkan makan malam." Lin Xuan berbalik ke samping dan melirik ke arah dapur. Dia menemukan bahwa sepertinya ada nanas yang diletakkan di meja dapur, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia bertanya dengan hati-hati, "Ibu, kamu tidak berinovasi kan?" Zhang Xulan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, menantu perempuanku ada di sini, bagaimana aku berani mencoba hidangan baru dengan mudah?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke dapur, mengeluarkan sepanci sup jagung dan iga babi yang mengepul, dan meletakkannya di atas meja makan. Mata Lin Xuan membelalak. Menatap Zhang Xulan dengan tidak percaya, dan memprotes, "Kamu memperlakukan anakmu sendiri dengan cara yang inovatif, ya?" Zhang Xulan kembali ke dapur dan mengeluarkan sepiring terong rasa ikan yang harum. Dia tersenyum dan menjawab, "Jadi kenapa? Aku melahirkanmu."
Lin Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam, kalau begitu, lebih baik kau memasukkanku kembali ke perutmu saja. Zhang Xulan berhenti dari apa yang sedang dia lakukan ketika mendengar ini dan berkata dengan serius, ku bilang. Kamu anak haram kecil, cepat bantu aku menyajikan hidangan dan berhenti mencari kesalahan sepanjang hari. Jadi Lin Xuan dengan patuh berjalan ke dapur untuk membantu menyajikan hidangan dan kemudian membersihkan mangkuk. Li Mengyao duduk dengan patuh di kursi dengan senyum di bibirnya dan cahaya lembut di matanya. Kemudian keluarga itu duduk di sekeliling meja makan dan mulai menikmati makan siang yang lezat. Sendok sup San terlalu kecil, tidak bisa menampung banyak sup, pergi ke dapur dan ambil yang lebih besar. Zhang Xulan menginstruksikan Lin Xuan sambil minum sup. Oh, Lin Xuan menjawab berdiri. Dan berjalan menuju dapur dengan gembira. Bu, apakah kamu membuat babi goreng nanas ini? Bab 245, aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Zhang Xulan memegang sumpit tinggi-tinggi di tangannya dan benar-benar terpana, dia bergumam pada dirinya sendiri bagaimana orang ini menemukannya. Aku menyembunyikannya dengan sangat. Ketika dia sadar, dia berdiri dan bergegas ke dapur. Namun, Lin Xuan sudah memimpin dan mengeluarkan hidangan misterius itu. Bukankah ibu bilang ibu tidak ingin berinovasi? Lin Xuan tersenyum dengan nada sinis. Nanas bisa digunakan untuk menumis daging, ini tidak dianggap inovasi, Zhang Xulan berkata dengan keras kepala. Memang benar nanas bisa digunakan untuk menumis daging. Tapi nanas yang kamu masak, Bu, tidak bisa digunakan untuk mengaduk daging. Lin Xuan menertawakannya tanpa ampun. Letakkan, aku akan memakannya sendiri. Zhang Xulan memelototi Lin Xuan dengan ganas dan berteriak marah. Lin Xuan tidak punya pilihan selain meletakkan sepiring nanas dan daging babi goreng di meja makan. Kemudian mereka bertiga duduk kembali dan melanjutkan menikmati makan siang mereka. Zhang Xulan kadang-kadang mengambil sepotong nanas dan daging goreng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ekspresi menyakitkan langsung muncul di wajahnya, tetapi dia masih berkata dengan keras kepala. Tidak seburuk itu. Ekspresi ibumu telah mengkhianatimu. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Li Mengyao mengedipkan mata besarnya dan melihat sepiring nanas goreng dengan daging babi dengan sedikit rasa ingin tahu dan antisipasi di matanya. Dia bertanya dengan lembut, Bu, bolehkah saya mencicipi? Ketika Zhang Xulan mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata dengan tidak percaya. Menantu, apakah kamu ingin makan? Jelas dia sangat terkejut dengan permintaan Li Mengyao. Ya, Li Mengyao mengangguk patuh. Lin Xuan juga terkejut dengan reaksi istrinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Istri, apa kamu serius? Li Mengyao tersenyum kecil dan menjawab, aku hanya ingin mencobanya. Dia pikir hidangan itu tidak terlihat buruk, mungkin hanya terlihat sedikit aneh. Saat ini, Lin Xuan sangat mengagumi istrinya. Karena dia benar-benar berinisiatif untuk meminta makanan aneh yang dibuat oleh ibunya. Zhang Xulan berkata dengan cepat, menantu, coba dulu. Jika kamu tidak bisa memakannya, jangan keras kepala. Dia tahu bahwa apa yang dia masak tidak enak, tetapi dia masih berharap menantunya akan mencobanya. Li Mengyao dengan lembut mengambil sepotong nanas goreng dan daging dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulut kecilnya. Dia menutup matanya sedikit, mempersiapkan diri untuk gelombang rasa yang akan dibawa oleh hidangan istimewa ini. Namun, ketika dia mengambil gigitan pertama, perasaan yang sangat asam langsung menyerbu bagian atas kepalanya. Rasa asam yang kuat membuat indera perasanya kehilangan keseimbangan seketika dan wajahnya yang tersenyum langsung berubah distorsi. Wajah yang awalnya tersenyum tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Lin Xuan berteriak dengan gugup, istri, ada apa denganmu? Istri. Zhang Xulan juga berteriak cemas, menantu, cepat ludahkan. Tetapi Li Mengyao tidak ingin mempermalukan ibu mertuanya, jadi dia menelannya dengan susah payah dan mencoba memaksakan senyum lumayan-lumayan. Tapi sedikit asam. Wei Fei minum air dengan cepat. Lin Xuan buru-buru mengambil cangkir Li Mengyao dan menyerahkannya kepadanya. Li Mengyao dengan cepat mengambil cangkir air dan mulai meminumnya. Air dingin meluncur ke tenggorokanku untuk sementara waktu menghilangkan rasa asam di mulutku. Ibu, seharusnya kau menambahkan lebih dari sekadar nanas, kan? Lin Xuan mengambil nanas goreng babi, menundukkan kepalanya dan menciumnya dengan hati sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Saya tidak sengaja menambahkan terlalu banyak cuka, Zhang Xulan menjawab dengan sedikit malu. Mata Lin Xuan membelalak kaget. Oke, sepiring babi goreng nanas ini tidak bisa dimakan. Aku akan membuangnya. Setelah mengatakan itu Lin Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya berdiri. Membawa sepiring nanas goreng babi ke dapur dan membuangnya. Zhang Xulan duduk di meja makan tampak sedih seperti anak kecil, dia menatap Li Mengyao dan berkata dengan mencela diri sendiri. Menantu perempuan, maafkan aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Ibu, tidak apa-apa, tidak terlalu buruk jika tidak terlalu masam, Li Mengyao menghibur dengan senyuman. Setelah itu, ketiganya terus menikmati makan siang. Setelah makan siang, Lin Xuan dan Li Mengyao kembali ke kamar tidur utama untuk beristirahat. Begitu mereka memasuki ruangan, mereka melihat bahwa Dabao dan Xiao Bao yang berbaring di ranjang bayi sudah bangun dan berusaha mengangkat kepala mereka. Anak-anak kecil itu sepertinya menyadari kedatangan orang tua mereka dan mereka melambaikan anggota badan mereka dengan gembira dan mengeluarkan suara. Oh, bayi itu bangun. Li Mengyao menunjukkan senyum terkejut di wajahnya. Dia berjalan maju dengan cepat dan dengan lembut mengangkat Dabao dan Xiao Bao. Dia menatap anak-anak dengan lembut, matanya penuh dengan cahaya keibuan. Dabao dan Xiao Bao sepertinya merasakan cinta ibu mereka dan membuka mulut kecil mereka lebar-lebar, jelas meminta susu pada ibu mereka. Apakah kamu lapar, sayang? Li Mengyao menatap anak-anak dengan lembut, matanya penuh cinta keibuan.
Dabo dan Xiao Bao sama-sama membuka mulut kecil mereka lebar-lebar, jelas meminta susu. Suami, buatkan susu untuk anak-anak. Li Mengyao menoleh dan berbisik kepada Lin Xuan. Oke. Lin Xuan mengangguk dan segera berbalik dan berjalan menuju dapur. Kemudian Lin Xuan pergi menyiapkan susu bubuk. Segera dia kembali dengan 2 botol susu hangat. Dia menyerahkan sebotol kepada Li Mengyao Tok 1 untuk dirinya dan mulai memberi makan Dabo dan Xiao Bao. Dabo dan Xiao Bao tidak sabar untuk memasukkan dot ke dalam mulut mereka. Membuka dan menutup mulut kecil mereka terlihat sangat lucu. Saat mereka berusaha keras untuk meminum susu, mata mereka bergerak-gerak dengan rasa ingin tahu. Setelah memberi makan, Dabo bersendawa dengan puas, dengan cepat menutup matanya dan terus tidur. Xiao Bao menatap dengan mata bulatnya yang besar. Melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu seolah-olah dia belum ingin tertidur. Kenapa kamu tidak tidur Xiao Bao? Hah? Li Mengyao dengan lembut mengayun-ayun Xiao Bao di lengannya dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dan bertanya dengan lembut. Biarkan ayah melihat. Lin Xuan menundukkan kepalanya dan mendekatkan wajahnya ke wajah kecil Xiao Bao, matanya penuh dengan kasih sayang seorang ayah. Saat ini, penglihatan Xiao Bao benar-benar terhalang oleh wajah besar Lin Xuan dan dia tidak bisa lagi melihat ibunya. Aku tidak bisa melihat ibuku lagi. Xiao Bao tiba-tiba menjadi gelisah. Wajahnya yang awalnya tenang langsung mengerutkan kening dan mulut kecilnya. Dia menatap ayahnya dengan serius mengulurkan tangan kecilnya dan meletakkannya di wajah Lin Xuan kemudian mulai mengepalkan mereka dengan erat. Seolah-olah dia sedang berkelahi dengan ayahnya. Kenapa Xiao Bao memukul wajah ayah? Kamu cukup kuat. Lin Xuan tertawa. Benarkah? Biar aku lihat juga, melihat ini. Li Mengyao dengan cepat mendorong Lin Xuan keluar dari pandangan Xiao Bao. Begitu Xiao Bao melihat wajah ibunya, dia langsung tersenyum cerah. Xiao Bao, kenapa kamu tidak tersenyum pada ayah? Lin Xuan berkata. Kalau begitu, pasti kamu sering menindas Xiao Bao ya? Atau ibu yang terbaik untuk Xiao Bao, right? Li Mengyao berkata sambil tersenyum memeluk Xiao Bao dengan lembut dan mencium wajah kecilnya yang lembut berulang-ulang. Xiao Bao merasakan kedekatan ibunya dan tersenyum lebih bahagia dengan mata kecilnya menyipit, terlihat sangat imut. Bab 246 Ayah. Kamu adalah iblis. Akhirnya Li Mengyao berhasil membujuk Xiao Bao untuk tidur. Kemudian Lin Xuan dengan lembut mengangkat Li Mengyao dan berbaring di ranjang empuk bersama. Napas Li Mengyao teratur dan stabil napasnya dengan lembut menyapu pipi Lin Xuan dan segera dia tertidur lelap. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan diam-diam memikirkan pernikahan yang akan diadakan bulan depan. Sekarang perusahaan pernikahan telah dikonfirmasi. Rencana pernikahan telah diselesaikan dan gaun pengantin serta setelan Xiu He sudah siap. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Tiba-tiba, sebuah kilatan inspirasi melintas di benak Lin Xuan. Oh, dan kita juga membutuhkan sepasang cincin pernikahan emas. Karena kamu membeli cincin pernikahan emas, Anda juga harus menyiapkan kalung emas, gelang emas dan anting-anting emas yang serasi agar serasi dengan gaun Xiu He. Sedangkan untuk gaun pengantin Anda dapat memilih kalung hati samudra dan rantai telinga pesona samudra yang tak ternilai harganya yang Anda berikan kepada istri Anda sebelumnya sebagai hiasan. Tetapi bagaimana dengan cincin berliannya? Cincin berlian pertunangan awal yang saya beli hanya 500.000 yuan, tetapi sekarang tampaknya agak kelas bawah. Baiklah, kalau begitu pergilah memilih cincin berlian yang lebih mempesona. Lin Xuan membayangkan istrinya mengenakan gaun pengantin yang indah dan mengadakan pernikahan mewah di Villa Haitian Yijing, dan hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Li Mengyao yang sedang tidur di pelukannya. Wajahnya begitu cantik hingga membuat orang merasa kasihan padanya. Kulitnya seputih salju dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Seolah-olah dia sangat lembut bahkan dalam tidurnya. Lin Xuan mencium Li Mengyao dengan lembut dan kemudian mereka tertidur lelap bersama-sama. Di bawah sinar matahari sore yang menyinari ruangan melalui jendela dan Lin Xuan adalah orang pertama yang bangun dari tidurnya. Dia perlahan berdiri, meregangkan badan dan kemudian berjalan perlahan ke lobi di lantai dasar. Saat dia hendak pergi ke dapur untuk mengambil minuman dingin untuk menghilangkan dahaganya, dia tiba-tiba mendengar serangkaian suara gedebuk yang berasal dari dapur. Seolah-olah seseorang sedang sibuk memotong sayuran di dalam. Lin Xuan dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Bu, Lin Xuan memanggil dengan lembut. Nak, kenapa kamu bangun pagi sekali? Suara Zhang Sulan terdengar dari dapur. Ibu, mengapa kamu mulai memasak makan malam begitu awal? Dan biasanya aku yang memasak makan malam, Lin Xuan bertanya dengan terkejut. Baiklah. Makanan yang saya masak untuk Mengyao siang ini tidak enak. Saya ingin membuatkannya makanan yang enak di malam hari, kata Zhang Sulan sedikit malu. Lin Xuan melirik ke samping dapur dan menemukan nanas di sana. Bu, kamu tidak berpikir untuk membuat babi goreng nanas lagi kan? Itu sisa dari makan siang. Zhang Sulan menjelaskan dengan cepat. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi gugup ibunya. Dia memperhatikan bahwa Zhang Sulan meletakkan komputer tablet di depannya dengan video instruksi memasak yang diputar di layar. Dia sedang menonton video sambil membandingkan bahan-bahan dan langkah-langkahnya dan beroperasi dengan hati-hati. Bu, biar aku mengajarimu cara membuat babi goreng dengan nanas. Lin Xuan berjalan mendekat sambil tersenyum mengambil tablet dari tangan ibunya dan menutup video instruksi memasak. Nah, bisakah kamu melakukannya? Zhang Sulan berkata dengan gembira. Lin Xuan mengenakan apron, mengambil pisau dengan terampil, dan mulai mengolah bahan-bahan. Dia dengan hati-hati mengiris daging babi yang empuk menjadi irisan tipis dan memotong nanas asam manis menjadi potongan-potongan kecil.
Lin Xuan menjelaskan langkah-langkah dan mendemonstrasikan gerakannya sementara Zhang Xulan belajar dengan cermat dan mengajukan pertanyaan dari waktu ke waktu. Malam tiba dan lampu menyala. Li Mengyao duduk di sofa di ruang tamu dengan lembut merawat Dabao dan Xiao Bao di pelukannya. Anak-anak kecil mengerjapkan mata polos mereka dan mengoceh dari waktu ke waktu, memenuhi seluruh ruangan dengan kehangatan dan saat ini, suara Zhang Xulan terdengar dari dapur. Makan malam sudah siap. Bersamaan dengan sorakan cerianya, hidangan lezat disajikan di atas meja satu demi satu. Lin Xuan dan Li Mengyao berjalan ke restoran setelah mendengar suara itu. Dan pemandangan di depan mereka membuat mereka merasa cerah. Meja itu dipenuhi dengan segala jenis makanan lezat aroma begitu harum sehingga membuat orang mengeluarkan air liur. Ada kerupuk kukus yang empuk dan berair. Tahu telur kepiting yang lembut 3 asam manis daging babi rebus yang berlemak tapi tidak berminyak daging goreng nanas yang berwarna-warni. Dan sup jamur dan ayam yang kaya dan lezat. Babi goreng dengan nanas. Li Mengyao memiliki firasat buruk setelah melihat ini. Menantu, makanan yang kumasak untuk makan siang tidak enak, tapi aku pasti tidak akan mengecewakanmu malam ini. Datang dan cobalah. Zhang Xulan menyapa dengan hangat. Istri, cobalah, rasanya akan berbeda. Lin Xuan menatap istrinya dengan... Li Mengyao mengangguk sedikit lalu mengambil sepotong nanas goreng dan daging, dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Dalam sekejap, matanya yang indah sedikit melebar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saat Anda memasukkan daging babi goreng nanas ke dalam mulut, rasanya seperti tunas pengecap Anda menari dengan gembira di ujung lidah Anda. Irisan daging yang empuk dibungkus dengan aroma buah nanas yang manis, menciptakan pesta rasa yang tak tertandingi di mulut. Setiap kunyahan adalah kenikmatan tertinggi, dan setiap gigitan adalah penemuan baru. Membuat orang tenggelam dalam kelezatan unik ini dan tidak dapat melepaskan diri. Menantu, apakah enak? Zhang Xulan bertanya dengan prihatin. Bu, enak. Wajah Li Mengyao dipenuhi dengan senyum puas, dan matanya bersinar karena terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan sumpitnya lagi. Mengambil sepotong nanas goreng dan daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya menikmati rasa yang luar biasa. Jika rasanya enak, makanlah lagi. Zhang Xulan melihat reaksi menantunya, hatinya dipenuhi kelegaan dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Tiba-tiba teriakan Dabao dan Xiao Bao terdengar dari ruang tamu. Lin Xuan dan Li Mengyao saling bertatapan, lalu buru-buru berdiri, berjalan ke arah anak-anak, dan dengan lembut mengangkat mereka. Sayang, ada apa? Tanya Li Mengyao lembut, matanya penuh perhatian. Kedua lelaki kecil itu terus menatap dengan mata besar mereka ke arah restoran dan melambaikan lengan kecil mereka seolah-olah mengungkapkan sesuatu. Sepertinya Dabao dan Xiao Bao ingin makan malam bersama kami. Li Mengyao tersenyum lembut. Dengan sedikit nada memanjakan dalam suaranya. Kalau begitu mari kita makan bersama bayi-bayi, saksikan saja kami makan. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Dabao. Xiao Bao. Ayah, kamu adalah iblis. Setelah itu, Lin Xuan menggendong Dabao dan Li Mengyao menggendong Xiao Bao dan duduk di depan restoran dan mulai menikmati makan malam lezat mereka. Lin Xuan dan Li Mengyao mencicipi makanan dan mengobrol dengan tenang menikmati waktu keluarga yang hangat. Dabao dan Xiao Bao berdiri di samping menatap orang tua mereka makan dengan mata lebar. Membuka dan menutup mulut mereka dari waktu ke waktu dan membuat beberapa suara lucu. Bab 247. Suami, ada hujan meteor malam ini. Cahaya matahari pagi berikutnya mengalir ke dalam ruangan melalui celah-celah di tirai dan Lin Xuan dan Li Mengyao bangun dalam suasana yang hangat. Setelah menikmati sarapan yang lezat, mereka duduk bersama di sofa, bermain ponsel dengan santai, dan sesekali mengagumi pemandangan laut yang indah di kejauhan melalui jendela setinggi langit-langit. Pada saat ini, Li Mengyao melihat video pendek. Malam ini, hujan meteor lira tahunan mungkin muncul di atas kota Jinghai. Ini dikenal sebagai salah satu dari 7 hujan meteor terbesar di dunia. Li Mengyao berteriak dengan gembira, sayang, ada hujan meteor malam ini. Saat dia berbicara, dia memegang telepon di depan Lin Xuan. Lin Xuan melihat video sudut mulutnya sedikit terangkat. Dan menoleh untuk bertanya apakah istriku ingin menontonnya. Li Mengyao mengangguk dengan gembira, matanya berbinar penuh antisipasi. Ya, aku belum pernah menonton hujan meteor dengan suamiku sebelumnya. Lin Xuan tersenyum dan bergerak mendekat ke Li Mengyao menciumnya dengan lembut. Dan berkata dengan lembut, oke, aku akan mengajakmu melihat hujan meteor malam ini. Saat ini, ponsel Lin Xuan tiba-tiba berdering mendesak. Dia mengangkat telepon dan menjawab panggilan itu. Halo Merlin. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Suara Chen Bin, manajer umum penjualan Yongheng Love Song Wedding Studio, berasal dari telepon. Tidak, manajer Chen, adakah yang bisa saya bantu? Lin Xuan bertanya perlahan. Begini, kami sudah membuat 50 undangan yang Anda minta sebelumnya. Apakah nyaman bagi kami untuk mengirimkannya kepada Anda sekarang? Chen Bin bertanya dengan hati-hati. Nyaman, Anda bisa langsung mengirimkannya ke Villa Haitian Yijing. Terima kasih, Lin Xuan menjawab dengan acuh tak acuh. Oke, kami akan tiba dalam setengah jam. Mohon tunggu sebentar, Chen Bin menjawab dengan cepat. Kemudian Lin Xuan menutup telepon. Menoleh dan menatap Li Mengyao yang sedang duduk di sofa, dan berkata dengan lembut. Undangan pernikahan Wei Feur sudah siap. Kirimkan 50 salinan nanti. Setelah mendengar berita itu, mata indah Li Mengyao langsung beriak. Dia mengangkat kepalanya sedikit dengan cahaya terang di matanya dan bertanya dengan lembut. Benarkah?
Tentu saja itu benar. Lin Xuan mencubit hidung Li Mengyao dengan lembut dan berkata sambil tersenyum. Aku sangat menantikannya. Li Mengyao tersenyum cerah. Setengah jam kemudian, sebuah Mercedes-Benz perlahan melaju ke Villa Haitian Yijing. Ketika Lin Xuan dan Li Mengyao tiba di pintu, mereka melihat Chen Bin memegang kotak yang sangat besar, dengan tenang menunggu. Manajer Chen, tolong lakukan perjalanan ini secara pribadi, kata Lin Xuan. Bagaimana bisa begitu, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani pelanggan VIP terhormat seperti Anda. Tuan Lin. Chen Bin melambaikan tangannya dengan cepat, senyum hangat di wajahnya. Lin Xuan tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Ini hanya undangan, tetapi tidak hanya Anda mengendarai mobil mewah, tetapi bahkan manajer umum penjualan datang sendiri. Perawatan ini benar-benar luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Lin. Ini hanyalah layanan dasar kami, Chen Bin menjawab dengan rendah hati. Ngomong-ngomong, Tuan Lindo, Anda perlu memindahkan kotak ini, Chen Bin bertanya sambil menunjuk kotak berat di tangannya. Tentu saja, silakan masuk, Lin Xuan mengangguk sambil tersenyum dan memimpin Chen Bin ke Villa Haitian Yijing. Saat dia melangkah ke dalam villa, Chen Bin langsung terkejut dengan pemandangan mewah di hadapannya. Wow, it's Merlin. Villa ini sangat mewah, benar-benar menakjubkan. Setelah Chen Bin dengan hati-hati meletakkan kotak itu di tengah ruang tamu, dia melihat sekeliling dengan takjub. Terima kasih atas pujiannya, Manajer Chen, silakan tinggal dan minum secangkir teh, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Lalu berbalik untuk membuat teh. Nonoi masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku tidak akan mengganggumu, Merlin. Chen Bin melambaikan tangannya dan menolak. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengantarmu ke sana, Lin Xuan mengangguk. Tidak, tidak. Chen Bin buru-buru mengatakan bahwa dia merasa bahwa klien besar ini sama sekali tidak memiliki kesan sebagai orang kaya dan sangat mudah didekati. Dia bahkan lebih mengagumi Lin Xuan di dalam hatinya. Pada akhirnya, Lin Xuan bersikeras untuk mengantarnya ke pintu. Setelah melihat Chen Bin perlahan pergi dengan Mercedes-Benz, dia berbalik dan kembali ke villa. Ketika Lin Xuan kembali ke villa, dia melihat Li Mengyao duduk dengan tenang di sofa di ruang tamu menunggunya untuk kembali. Istri, kenapa kamu tidak membukanya dan melihatnya dulu? Lin Xuan berjalan ke arah Li Mengyao dan duduk, melingkarkan lengannya di pinggangnya yang ramping, dan bertanya dengan lembut. Tentu saja aku harus menonton ini dengan suamiku. Li Mengyao tersenyum cerah dan menjawab dengan lembut. Senyumnya seperti sinar matahari terhangat di musim semi dan seperti mata air jernih yang mengalir di hati Lin Xuan, begitu indah hingga dia tampak seperti peri dari surga. Kalau begitu, mari kita tonton bersama. Lin Xuan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir Cherry menawannya lagi. Kemudian dia membuka kotak besar itu dan sebuah cahaya tiba-tiba terpancar. Di dalamnya dipenuhi dengan undangan pernikahan yang tersusun rapi, yang masing-masing memancarkan suasana khusus. Sampul undangan ini berwarna biru tua seperti samudra tak berujung, memberi orang rasa ketenangan dan misteri. Di latar belakang biru ini, villa tepi laut yang cantik diuraikan dengan cermat menggunakan teknik foil emas. Kontur villa halus dan detailnya sangat indah. Sinar matahari menyinari villa yang bersinar dengan cahaya keemasan membuatnya semakin mempesona. Villa ini dikelilingi oleh ombak yang tampak nyata yang seolah-olah melompat dengan gembira, menambahkan sentuhan kesegaran dan kelincahan pada keseluruhan gambar. Sudut mulut Lin Xuan sedikit terangkat, dia mengeluarkan undangan indah dari kotak itu dan dengan lembut menyerahkannya kepada Li Mengyao. Mata Li Mengyao penuh antisipasi. Dan jari-jarinya dengan lembut membelai permukaan amplop, merasakan sentuhan istimewa itu. Kemudian dia perlahan membuka amplop itu dan aroma samar tercium ke hidungnya. Membuka undangannya, halaman kiri menyajikan tema pernikahan dalam huruf tulisan tangan yang elegan, janji abadi dari hati samudra. Huruf-huruf tersebut dikelilingi oleh pola bintang laut, kerang dan karang. Elemen-elemen ini penuh warna dan realistis, seolah-olah Anda berada di dunia bawah laut yang indah. Di halaman kanan, hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah foto pernikahan manis dari pengantin baru. Senyum bahagia dan mata penuh kasih sayang mereka pasti akan membuat orang terharu. Tepi foto dihiasi dengan untaian mutiara putih menambahkan sentuhan elegan dan romansa. Tangga waktu, lokasi dan jadwal pernikahan dituliskan secara detail di bawah dan setiap item jelas dan ringkas. Teks ditulis dengan tinta biru muda yang segar seperti air laut memberikan orang perasaan tenang dan nyaman. Di sampul belakang undangan, terdapat pola sepasang lumba-lumba lucu bermain di laut. Tubuh mereka gesit dan mereka melompat dengan riang seolah-olah mereka memberkati pengantin baru yang akan memasuki aula pernikahan. Tepi seluruh undangan dihiasi dengan pola bergelombang, seolah-olah itu adalah pelukan dari laut yang lembut dan inklusif. Bab 248, harapan terbesarku tepat di depanku. Wow, undangan ini sangat indah. Aku jadi sedikit enggan untuk memberikannya. Li Mengyao melihat undangan di tangannya dengan gembira, kemudian menoleh ke Lin Xuan dan bercanda. Lin Xuan tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dengan lembut mencubit wajah Li Mengyao dan menggoda, siapa lagi yang bisa kita kirim ke pernikahan kita. Li Mengyao cemberut main-main dan berkata dengan nada manja. Aku hanya bercanda. Saat itu Zhang Xulan menuruni tangga. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kalian berdua lihat di sini? Li Mengyao berlari ke depan dengan semangat, meraih lengan Zhang Xulan, dan berkata dengan gembira. Ibu, undangan pernikahan kami sudah diantar. Benarkah? Biar kulihat. Saat Zhang Xulan berbicara, dia mengeluarkan undangan pernikahan dari kotak dan memperhatikannya dengan saksama. Setelah beberapa saat, Zhang Xulan mengangguk puas dan memuji.
Wah, undangan ini memang dibuat dengan sangat indah, dan foto pernikahan menantu perempuan saya juga sangat indah. Bagaimana denganku? Lin Xuan bertanya. Kamu biasa saja. Zhang Xulan memandang Lin Xuan dengan jijik dan berkata. Lin Xuan. Waktu berlalu dengan cepat hingga sore hari ketika Lin Xuan masih setengah tertidur. Dia tiba-tiba merasakan sepasang tangan lembut memijat wajahnya. Kadang hidung dicubit, kadang telinga digosok, dan kadang pipi dicium lembut. Lin Xuan meraih tangan kecil Li Mengyao, merasakan kehangatan dan kelembutan dari telapak tangannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan kemudian dia perlahan membuka matanya. Melihat istrinya yang cantik, Lin Xuan tersenyum dan berkata, istriku, kamu tidak jujur setelah bangun tidur. Mendengar kata-kata Lin Xuan, wajah cantik Li Mengyao sedikit memerah. Dia mencoba menahan senyum dan sedikit memiringkan kepalanya. Dia sangat menggemaskan. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, suami, kamu akhirnya bangun. Bagaimana caranya agar aku tidak bangun Lin Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya melihat penampilan nakal istrinya, hatinya dipenuhi cinta. Apa yang salah denganku? Kamu tidak bisa menyalahkanku, kamu bangun sendiri. Lihat, kamu masih memegang tanganku. Li Mengyao mengedipkan mata indahnya dan berkata dengan mainkan. Melihat ekspresi polos istrinya, Lin Xuan tersenyum jahat. Aku pikir kamu gatal untuk bicara omong kosong. Istri. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan memeluk Li Mengyao erat-erat, mengangkat dagunya. Dan mencium bibirnya yang montok dan kemerahan. Tubuh Li Mengyao sedikit gemetar, mata indahnya perlahan tertutup. Menikmati momen manis ini. Aku tidak tahu berapa lama sampai kedua bibir itu berpisah. Li Mengyao berbaring lemas di pelukan Lin Xuan, kepala kecilnya sedikit bingung. Ada alasan mengapa aku menggoda suamiku barusan, tapi aku menciumnya dengan sangat bersemangat hingga aku lupa. Saat ini, Lin Xuan menatap Li Mengyao di pelukannya dan berkata dengan lembut. Istriku, lagu apa yang harus kita nyanyikan di pernikahan? Mendengar ini, Li Mengyao sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Matanya berbinar dan dia berkata. Itu dia, aku hanya ingin membangun kamu untuk menanyakan hal ini. Lagu apa yang akan kita nyanyikan di pernikahan kita? Suamiku sudah memikirkannya, Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Lagu apa? Li Mengyao berkedip dengan rasa ingin tahu. Ini lagunya. Kemudian Lin Xuan mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi musik, dan memutarnya. Tiba-tiba sebuah lagu merdu dan manis terdengar. PS, kamu bisa tebak lagu apa ini? Wow. Kedengarannya bagus. Li Mengyao terkejut dan wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Lin Xuan tersenyum dan berkata lagu ini memiliki melodi yang indah dan lirik yang penuh kasih sayang. Sangat cocok untuk dinyanyikan oleh pengantin wanita dan pria di pernikahan. Lagu ini juga relatif sederhana dan mudah dipelajari. Jadi, apa yang kamu tunggu, sayang? Kamu bahkan belum mulai mengajariku bernyanyi. Li Mengyao mengerucutkan mulut kecilnya yang imut dan dengan lembut menusuk dada Lin Xuan. Suami akan segera mengajarimu. Lin Xuan tersenyum penuh kasih sayang. Lalu mengangkat Li Mengyao. Turunkan aku dengan cepat, aku bisa berjalan sendiri. Li Mengyao terkejut dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk memeluk erat leher Lin Xuan. Pada saat yang sama, kaki panjang dan indahnya mengait erat di pinggangnya, karena takut dia akan jatuh secara tidak sengaja. Suamimu akan menggendongmu ke sana. Lin Xuan menatap wanita cantik di lengannya dengan senyum nakal, lalu melangkah keluar dari kamar tidur utama. Li Mengyao tidak punya pilihan selain bergantung pada Lin Xuan dengan patuh. Tetapi wajahnya yang memerah membengkak karena marah. Bagaimana jika ibu mertuaku melihatku? Namun, Lin Xuan tidak peduli tentang ini. Dia membawa Li Mengyao ke dalam lift dan datang ke ruang audiovisual multimedia di lantai 2 bawah tanah, siap untuk memulai latihan menyanyi hari ini. Saat malam tiba dan lampu menyala. Lin Xuan dan Li Mengyao menikmati makan malam mewah dan kemudian naik ke atap villa Haitian Yijing bergandengan tangan. Mereka berjalan-jalan ke area observatorium di atap yang tampak seperti negeri dongeng yang jauh dari hiruk-pikuk dunia di bawah belayan lembut cahaya bulan. Seluruh observatorium tampak sangat tenang dan damai. Langit malam di atas kota Jinghai sangat cerah malam ini, dan pemandangan dari atap villa tak terbatas, menjadikannya tempat yang sempurna untuk mengamati fenomena langit dan menikmati hujan meteor. Meskipun langit tidak bertabur bintang saat ini, ada beberapa bintang terang dan menyilaukan yang bertitik di dalamnya, seperti mutiara di langit malam. Li Mengyao meringkuk ke Lin Xuan. Menatap langit malam dengan gembira, matanya penuh antisipasi untuk hujan meteor. Dia bertanya dengan lembut, sayang, menurutmu kita bisa melihat hujan meteor lirit malam ini? Lin Xuan memeluknya erat dan menjawab dengan lembut tentu. Sayang, apa bintang bersinar itu? Li Mengyao mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke timur bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Xuan tersenyum tipis dan menjawab dengan sabar. Itu adalah Alpha Boots. Kemudian Li Mengyao menunjuk ke bintang di sebelah Alpha Boots dan bertanya lagi bagaimana dengan yang ini. Lin Xuan masih memiliki senyum di wajahnya dan berkata dengan lembut itulah Alpha Virgo. Ada satu lagi yang di atas. Li Mengyao menunjuk lagi dan bertanya dengan antisipasi di matanya. Lin Xuan melihat ke arah jarinya dan menjawab sambil tersenyum itu adalah Beta Leo. Mendengar jawaban ini, Li Mengyao menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak bisa tidak memuji suami. Apakah kamu belajar astronomi? Bagaimana kamu tahu segalanya? Dia menatap Lin Xuan dengan gembira dengan kekaguman di matanya. Lin Xuan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menjelaskan, aku tertarik pada bidang ini sebelumnya. Jadi aku telah mempelajarinya. Anak laki-laki mana yang tidak tertarik dengan alam semesta yang luas ketika dia masih kecil?
Pada saat ini, kilatan cahaya melintas di langit di atas Villa Yijing Haiti. Secemerlang meteor. Ini adalah hujan meteor Lira, Li Mengyao berteriak dengan gembira. Dia sama bersemangatnya dengan seorang anak kecil. Dengan senyum bahagia di wajahnya kemudian dia dengan cepat menutup matanya yang indah mengatupkan kedua tangannya dan mulai membuat permohonan yang saleh. Semenit kemudian, Li Mengyao perlahan membuka matanya yang indah, hanya untuk menemukan bahwa Lin Xuan telah menatapnya dengan tenang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Suami, bukankah kamu membuat permohonan?" Lin Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan, "Suami tidak perlu membuat permohonan." Kemudian dia menatap Li Mengyao dengan mesra dan berkata perlahan karena harapan terbesarku ada tepat di depanku. Bab 249 Songokuk. Setelah mengatakan itu Lin Xuan mencium bibir merah lembut Li Mengyao dengan penuh semangat. Li Mengyao menutup mata indahnya sedikit dan lengannya secara alami melingkari leher Lin Xuan menanggapi ciuman itu dengan penuh semangat. Di bawah langit malam yang dalam dan luas, satu hujan meteor melesat melintasi langit diikuti oleh yang lain. Hujan meteor Lira jatuh seperti hujan yang indah dan jejaknya seperti garis-garis perak yang berkelap-kelip di langit malam. Cantik dan misterius. Lin Xuan dan Li Mengyao berpelukan erat dan berciuman. Dengan latar belakang bintang-bintang yang terang sosok mereka tampak sangat menawan. Sebuah bintang jatuh melesat melintasi langit dan cahaya sesaat menerangi wajah bahagia mereka. Dunia di sekitar mereka seolah berhenti hanya dengan suara detak jantung dan napas mereka. Dan jiwa mereka yang saling terkait bersinar paling cemerlang di bawah langit berbintang yang indah. Cahaya matahari pagi berikutnya mengalir ke Villa Yijing Haiti melalui jendela. Dan Lin Xuan serta Li Mengyao terbangun dari mimpi indah mereka. Setelah mereka sarapan bersama, orang-orang di villa menjadi sibuk. Istri. Apakah kamu sudah membawa semuanya? Lin Xuan bertanya dengan cemas sambil mengepak. Sepertinya kita masih kekurangan beberapa pakaian. Aku akan mengambil lebih banyak lagi, Li Mengyao menjawab lalu berbalik dan mulai mencari pakaian yang dia butuhkan. Ketika aku kembali ke kampung halaman Lin Xuan, tentu saja aku harus berpakaian dengan indah. Hari ini Lin Xuan, Li Mengyao, dan Zhang Xulan sedang bersiap untuk kembali ke kota Yunhai sebelum hari buruh. Lin Xuan sedang memikirkan mobil mana yang akan dikendarai kembali saat ini. Pergi kendarai mobil Toyota Alphard, aku agak bosan mengendarai Maybach akhir-akhir ini. Saat ini, suara Zhang Xulan datang dari bawah. Nak, apakah kamu sudah mengemasi semuanya? Cepatlah. Lin Xuan menjawab. Sayang, menurutmu tangan mana yang terlihat bagus saat ini? Li Mengyao memegang pakaian itu di kedua tangannya, memberi isyarat di depan cermin, dan melihat Lin Xuan dari waktu ke waktu, mengharapkan jawabannya. Semuanya terlihat bagus, ayo kita ambil semuanya, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Kamu hanya mencoba membodohiku lagi. Li Mengyao sedikit cemberut seolah dia tidak puas dengan jawabannya, tetapi dia terus memilih. Kemudian dia memilih salah satu yang menurutnya terlihat lebih baik dan memasukkannya ke dalam kopernya. Sayang, aku siap, kata Li Mengyao sambil tersenyum. Oke. Lin Xuan mengangguk sambil tersenyum. Dia berjalan cepat ke ranjang bayi Dabao dan Xiao Bao mendongak seolah-olah mereka memiliki telepati untuk melihat siapa yang datang. Ketika mereka melihat itu, Dabao menari dengan gembira dan terus memutar-mutar tubuh kecilnya. Namun Xiao Bao hanya jatuh ke belakang seolah-olah tidak tertarik dengan kedatangan ayahnya. Dabao dan Xiao Baowei akan kembali ke kampung halaman ayah hari ini. Apakah kamu merindukan kakek Lin Xuan? Bertanya dengan lembut. Ya, Dabao berteriak dengan gembira. Seolah-olah menanggapi kata-kata ayahnya. Bagaimana dengan Xiao Bao? Lin Xuan menatap Xiao Bao, menantikan reaksinya. Namun, Xiao Bao hanya menjulurkan lidahnya dengan nakal tanpa mengeluarkan suara apapun. Lin Xuan tidak bisa menahan tawa ketika melihat penampilan Xiao Bao yang lucu. Kemudian, Lin Xuan dengan cekatan menempatkan mereka ke dalam gendongan kursi keselamatan bayi, memastikan mereka nyaman dan aman. Oke, semuanya sudah siap. Ayo pergi. Li Mengyao maju dan berinisiatif membantu mengangkat kedua keranjang kursi keselamatan, sementara Lin Xuan menarik koper ke pintu masuk lift villa dan naik lift ke lantai dasar. Saat ini, Zhang Xulan sudah lama menunggu di aula. Setelahnya Lin Xuan berjalan keluar gerbang dengan cepat mengendarai mobil Toyota Alphard menuju pintu villa. Menghentikannya dan membuka pintu. Kemudian Lin Xuan keluar dari mobil memindahkan semua barang bawaan ke dalam mobil. Lalu menempatkan Li Mengyao, Zhang Xulan dan bayi-bayi sebelum kembali ke kursi pengemudi menyalakan mobil dan perlahan-lahan melaju menuju kota Yunhai. Sepanjang jalan, Dabao dan Xiao Bao melihat pemandangan di luar jendela dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka penuh rasa ingin tahu tentang dunia asing ini. Waktu berlalu dengan cepat. 3 jam kemudian, sebuah mobil pengasuh Toyota Alphard keluar dari jalan tol dan akhirnya tiba di kota Yunhai. Lin Xuan membuka jendela mobil. Menarik napas dalam-dalam dan angin laut yang familiar menerpa wajahnya. Apa yang menyambut mata mereka tetaplah teluk indah tak berujung itu, airnya sebening kristal. Matahari bersinar di laut dan ombaknya berkilauan. Setelah itu, Lin Xuan terus mengemudikan mobil pengasuh Toyota Alphard. Perlahan bergerak di sepanjang garis pantai dan akhirnya kembali ke villa di Yunhai Home. Dia memarkirkan mobil dan menyeret koper menuju pintu masuk villa Li Mengyao dan Zhang Xulan mengikuti di belakang. Masing-masing membawa keranjang keselamatan Dabao dan Xiao Bao. Lin Xuan mendorong pintu terbuka, berjalan ke dalam villa, dan berteriak dengan keras. Aku kembali. Hei, kamu kembali saat ini. Lin Zhengguo keluar dari dapur mengenakan celemek dan memegang spatula di tangannya.
Dia seharusnya pergi bekerja hari ini, tetapi karena cucu-cucunya akan kembali, dia mengambil cuti dan menyiapkan makan siang di rumah. Lin Zengguo tidak sabar untuk datang ke Dabao dan wajah Xiao Baohis dipenuhi dengan sukacita dan berkata, anak-anak. Apakah kalian merindukan kak? Dia berjongkok dan menatap dengan saksama kedua bayi lucu itu. Linget tua minggir. Kamu mencoba mendekati anak-anak dengan bau asap masakan. Pergi dan masak. Zhang Xulan memelototi Lin Zengguo dan berkata dengan tidak puas. Lin Zengguo mengangguk cepat dan berkata, Oke songo dan masak. Aku akan pergi mencuci muka dan menjaga anak itu. Saat dia mengatakan itu, dia memasukkan spatula ke tangan Lin Xuan dan bergegas ke kamar mandi. Hanya Lin Xuan yang tersisa berdiri di sana dengan linglung. Saya baru saja kembali, halo. Pada akhirnya. Karena status keluarganya, Lin Xuan dengan patuh pergi ke dapur dan mulai memasak. Setelah beberapa saat, Lin Zengguo berganti pakaian bersih dan duduk kembali di sofa di aula. Biarkan aku memeluk anak-anak. Dabao tampak sangat gembira. Li Mengyao menyerahkan Dabao kepada Lin Zengguo sambil tersenyum. Saat ini, Dabao sedang melihat lingkungan aneh namun familiar di depannya, melambaikan anggota tubuhnya yang kecil, dan tampak sangat bahagia. Dabao benar-benar lincah, apakah kamu merindukan kakek? Di mana kakek? Lin Zengguo menatap Dabao dengan ramah dan bertanya sambil tersenyum. Dabao melambaikan tangan kecilnya dengan senyum polos di wajahnya dan mengeluarkan suara celotehan. Seolah menanggapi pertanyaan Lin Zengguo. Di mana Xiao Bao? Lin Zengguo bertanya. Saat ini, Zhang Xulan datang sambil menggendong Xiao Bao dan berkata dengan lembut, Xiao Bao ada di sini, aku baru saja membujuknya untuk tidur. Oh begitu, jadi begitu, biarkan Xiao Bao tidur nyenyak. Lin Zengguo mengangguk. Mari kita makan. Lin Xuan mengeluarkan hidangan lezat dari dapur dan aromanya harum. Setelah itu keluarga duduk di sekitar meja makan dan dengan senang hati menikmati makan siang yang mewah. Bab 250, mari beli cincin berlian lain. Setelah makan siang yang lezat di siang hari, Lin Xuan dan Li Mengyao membawa bayi-bayi itu kembali ke kamar tidur utama untuk bersiap-siap tidur siang. Waktu sore berlalu perlahan, dan Lin Xuan adalah orang pertama yang bangun dari tidurnya. Seperti biasa, dia dengan lembut mencium istrinya yang sedang tidur di atasnya, lalu bangkit untuk memeriksa anak-anak. Lin Xuan berjinjit ke ranjang bayi dan mendapati bahwa Dabao dan Xiao Bao masih dalam mimpi indah. Dabao berbaring di ranjang dengan tangan dan kakinya terentang, mulutnya sedikit terbuka. Xiao Bao berbaring dengan tenang di ranjang dengan punggung menghadap mereka. Melihat penampilan menggemaskan dari kedua anak kecil ini, Lin Xuan merasakan perasaan hangat di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil kamera, menekan tombol rana ke arah anak-anak yang sedang tidur, dan merekam momen indah ini. Kemudian, dia memilih foto yang paling memuaskannya dan mengirimkannya ke lingkaran pertemanannya dengan keterangan anak-anak pulang untuk pertama kalinya. Tak lama kemudian, postingan ini menarik perhatian dan komentar dari teman-teman. Zhou Kuan meninggalkan pesan saudara Xuan. Hidupmu adalah impianku. Saat ini, dia bekerja untuk Lin Xuan, sibuk dengan dekorasi cabang restoran Xuan Meng. Zhong Zesheng juga tersenyum dan berkata bayi-bayi itu sepertinya sudah tumbuh sedikit. Chen Jingming berseru. Dua malaikat kecil yang lucu. Huang Xin Kai, wow, kakak Xuan kembali. Setelahnya pesan terus bermunculan di grup teman masa kecil Lin Xuan, Huang Xin Kai, dan Qiyu Weize. Huang Xin Kai, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa saudara Xuan akan kembali? Qiyu Weize, saudara Xuan sudah kembali. Huang Xin Kai, Weize, coba periksa momenmu. Qiyu Weize. Wow, bayi yang lucu sekali. Lin Xuan, aku baru kembali pagi ini. Huang Xin Kai, lalu kenapa kita tidak berkumpul saja? Aku sudah lama tidak bertemu dengan saudara Xuan. Qiyu Weize. Ya, datanglah ke rumahku dan aku akan menunjukkan keahlianku padamu. Lin Xuan datang ke rumahku untuk makan malam. Aku kebetulan punya sesuatu untukmu. Jadi Lin Xuan dan teman-teman masa kecilnya membuat janji untuk makan malam-malam ini. Waktu segera tiba, hingga malam hari Lin Xuan sudah menyiapkan meja makan mewah dan Huang Xin Kai dan Qiyu Weize juga tiba di depan Villa Yunhai tepat waktu. Lin Xuan mendengar bel pintu berdering dan segera membuka pintu. Saudara Xuan Long lama tidak bertemu. Huang Xin Kai melihat Lin Xuan dan dengan bersemangat memberinya pelukan besar. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Masuk, kata Lin Xuan sambil tersenyum. Huang Xin Kai dan Qiyu Weize berjalan ke ruang tamu villa dan melihat Li Mengyao merawat Dabao dan Xiao Bao dengan lembut. Keduanya berteriak serempak. Kakak ipar Li Mengyao tersenyum lembut dan menjawab halo. Kalian. Kemudian Huang Xin Kai berkata dengan gembira, wow. Ini anak kakak Xuan, dia bahkan lebih lucu daripada di foto. Qiyu Weize bertanya dengan rasa ingin tahu kakak Xuan. Yang mana yang merupakan kakak laki-laki atau kakak perempuan? Lin Xuan tersenyum dan menjelaskan yang lincah dan aktif adalah kakak perempuan dan yang relatif pendiam adalah adik laki-laki. Setelah mengatakan itu, Huang Xin Kai segera mengeluarkan 2 amplop merah dari sakunya dan berkata dengan antusias, ayo paman akan memberimu amplop merah. Saya harap kamu cepat dewasa. Pada saat yang sama, Qiyu Weize juga mengeluarkan 2 amplop merah. Bersama, mereka menyerahkan amplop merah kepada Dabao dan Xiao Bao. Begitu Dabao melihat benda merah bergoyang di depannya, dia segera mengulurkan tangan kecilnya untuk meraihnya. Xiao Bao hanya berdiri di sana, menatap kedua pamannya dengan kebingungan di wajahnya.
Melihat ini Lin Xuan tidak bisa menahan senyum dan berkata Dabao kita benar-benar pencari uang kecil. Dengan cara ini Dabao dan Xiao Bao dengan senang hati menerima 2 amplop merah lagi. Ngomong-ngomong, Saudara Xuan. Bukankah kau bilang kau punya sesuatu untuk kami? Qi Weizhe bertanya. Aku hampir lupa. Lin Xuan menepuk dahinya. Kemudian berbalik dan berjalan ke kamar setelah beberapa saat. Dia keluar dengan 2 undangan indah di tangannya. Dia berjalan ke arah Huang Xingkai dan Qi Weizhe dan menyerahkan undangan itu kepada mereka. Kami berencana untuk mengadakan pernikahan kami bulan depan, jadi kami memberikan undangan pernikahan kepada Anda hari ini, kata Lin Xuan. Kalau begitu, kita harus... Huang Xingkai dan Qi Weizhe melihat undangan indah di depan mereka, membukanya, dan menemukan bahwa desain di dalamnya sangat indah, bahkan memancarkan aroma samar. Undangan ini sangat indah, rasanya seperti sebuah karya seni. Qi Weizhe tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya. Ya. Undangan ini sangat mewah sehingga pernikahan pasti akan sangat mewah, Huang Xingkai setuju. Saat itu, Zhang Xulan turun dari atas dan menyapa kami dengan senyuman. Apakah ini Xingkai dan Weizhe? Lama tidak bertemu. Halo. Halo Bibi Huang, Xingkai dan Qi Weizhe menanggapi dengan sopan. Karena mereka adalah teman masa kecil Lin Xuan, mereka sering makan bersama ketika mereka masih muda. Jadi Zhang Xulan juga mengenali mereka. Kalian duduk dan mengobrol dulu, aku masih punya beberapa hidangan untuk dimasak, kata Lin Xuan. Berdiri dan berjalan menuju dapur. Kakak Xuan, izinkan aku membantumu. Melihat ini, Qi Weizhe buru-buru mengikuti langkah Lin Xuan dan berjalan ke dapur untuk membantu. Lin Xuan tahu bahwa Qi Weizhe pandai memasak sejak dia masih muda, jadi dia tidak menghentikannya. Aku ingat bahwa aku tidak bisa makan makanan yang dimasak ibuku. Jadi aku pergi ke rumahnya untuk belajar cara memasak. Saat ini, keduanya sibuk di dapur bersama. Weizhe, bagaimana situasi industri dekorasi baru-baru ini? Lin Xuan bertanya dengan prihatin sambil mengaduk-aduk masakan di dalam panci. Hai Saudara Xuan. Pasar properti sedang lesu sekarang jadi tentu saja tidak ada yang mau merenovasi. Pasar benar-benar semakin memburuk bahkan perusahaan mulai memberhentikan karyawan. Qi Weizhe menjawab tanpa daya sambil memotong sayuran dengan terampil. Kalau begitu, jangan lakukan. Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk berganti karir? Lin Xuan sambil dengan lembut menggoyangkan spatula. Karir apa yang ingin kamu ubah? Qi Weizhe bertanya dengan bingung. Aku akan berinvestasi dan membantumu membuka restoran. Bagaimana menurutmu? Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Qi Weizhe bertanya dengan tidak percaya dengan mata terbelalak lebar. Tentu saja Lin Xuan menjawab dengan tegas. Saudara Xuan, kamu sangat baik padaku. Qi Weizhe dengan bersemangat maju dan memeluk Lin Xuan sambil menangis haru. Jangan terlalu senang dulu. Ayo datang dan ambil alih dapur. Biar kulihat apakah kemampuan memasakmu sepadan. Lin Xuan menyerahkan sendok itu kepada Qi Weizhe dan berkata sambil tersenyum. Oke. Kak Xuan don't khawatir. Kemudian Qi Weizhe mulai memasak dengan serius. Lin Xuan melihat tampilan Qi Weizhe yang terampil dan serius dan mengangguk dengan puas. Sangat tepat bahwa restoran Xuan Meng dapat dibuka di kota Yunhai. Setelah makan malam di malam hari Lin Xuan mengobrol dan tertawa dengan Huang Xingkai dan Qi Weizhe di ruang tamu. Waktunya hampir habis jadi keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Lin Xuan dan kembali. Saat itu sudah larut malam. Li Mengyao bersandar lembut pada Lin Xuan. Sambil menjelajahi ponsel, Lin Xuan memegang tangan kecil Li Mengyao dan terus memainkannya di tangannya. Tiba-tiba dia memanggil dengan lembut, istri. Li Mengyao mengangkat kepalanya, matanya yang jernih berkedip. Lin Xuan dengan lembut menekan dahinya ke dahinya. Ayo kita beli cincin berlian lagi.